البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، والحمد لله, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semua. Nikmat-nikmat yang begitu banyak, baik yang zahir maupun yang batin. Maka kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala tetapkan nikmat-nikmat tersebut, sebagaimana pula harapan kita dengan kesyukuran yang diupayakan menjadi sebab datangnya nikmat-nikmat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan. Karena kita yakin Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, maka sungguh betul-betul akan aku tambahkan nikmatku atas kalian. Penambahan nikmat merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang bersyukur atas setiap kenikmatan-kenikmatan yang telah ada. Maka jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita jemu, jangan sampai kita bosan untuk senantiasa mengingatkan tentang perkara kesyukuran. Dan alhamdulillah, pada pembahasan yang lalu kita telah masuk pada risalah yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan padanya ini, terkait dengan adabul muslimat, dengan perkara adab yang sungguh kita semua membutuhkannya. Adab untuk bisa bagaimana seorang wanita menjadi muslimah, menjadi muslimah, yaitu yang memeluk Islam dengan sebenarnya, memenuhi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala bimbingkan dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Karena sungguh nanti kalau kita perhatikan dalam adab-adab yang dibawakan di sini, baik itu dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan kita dapati betapa banyak wanita-wanita yang notabene mengaku sebagai wanita yang beragama Islam tapi jauh dari adab-adab Islamiyah. Maka mari kita mulai dari diri-diri kita pribadi. Kapan saja mendapati bimbingan Allah, kapan saja mendapati bimbingan Rasulullah SAW, untuk yang pertama kali kita mengupayakan adalah diri kita sendiri.
Dan pertama kali kita memandang, melihat, meneliti adalah pada diri kita sendiri. Karena inilah alamat seorang bisa intifa', alamat seorang bisa mengambil kemanfaatan dan mengambil faidah dari setiap nasihat-nasihat yang didengar ataupun dibaca. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang ulul albab, yaitu alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Orang-orang yang mau mendengarkan, yastami'un, istima', yaitu mendengarkan dengan seksama. Bukan hanya dengar, tapi memang dia mau mendengarkan. Ketika duduk di majalisul ilm, berangkat dari rumah, maka itu sudah merupakan amalan yang utama untuk bisa mewujudkan istima' yang sempurna. Mau mendengarkan dengan seksama suatu perkataan, wa yattabi'una ahsanah, dan mengikuti yang terbagusnya. Dan tentunya tidak ada yang terbagus, tidak ada yang lebih bagus perkataan dan bimbingannya daripada perkataan Allah dan bimbingan-bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang seperti inilah yang hadahumullah, akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika hum ulul albab. Dan mereka itulah orang-orang yang betul-betul Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya akal pikiran yang sehat. Inti dari ayat tadi, perhatikan, setelah mereka yastami'una al-qaul, setelah mendengar kemudian ittiba'. Sebelum mengarahkan nasihat kepada orang lain, sebelum mengarahkan seandainya itu padanya suatu penyebutan hal-hal yang buruk, sebelum kita arahkan kepada orang lain, maka kita arahkan pada diri kita sendiri. Adakah hal tersebut? Adakah hal yang diperingatkan, hal yang buruk yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai peringatan itu ada pada diri kita atau tidak? Kemudian jika tidak ada, maka bersyukur atas keselamatan, kemudian berupaya untuk menjaga diri jangan sampai yang tadinya tidak ada menjadi ada dari keburukan-keburukan itu. Dan apabila ternyata kok ada pada diri kita, maka kita berupaya untuk meninggalkannya. Dan ini adalah hijrah yang sejatinya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wal muhajir man hajaral khataya wal dzunub. Hakikat orang-orang yang betul-betul berhijrah adalah orang yang meninggalkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Bi'idznillah tabaraka wa ta'ala, kapan saja kita membaca Al-Quran atau mendengar bacaan Al-Quran, membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mendengarkan hadis dibacakan, demikian pula kapan saja kita mendengar nasihat-nasihat maupun kajian-kajian, kemudian kita terapkan yang demikian, bi'idznillah, seorang akan betul-betul bisa mendapatkan faidah, akan merasakan adanya faidah besar pada dirinya, baik dalam ibadah maupun dalam muamalah. Nah, inilah hakikat kaum mukminin yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wa dzakir fa innadz dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Nah, barakallahu fikum. Dan pertemuan yang lalu kita mengambil satu bab, yaitu pada bagian dari bab tentang hijab dan adab keluar dari rumah.
Kita baru mengambil satu poin dari bab ini, yaitu tentang wujubul hijab, tentang wajibnya hijab. Yang dari sisi ini saja kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang besar. Tatkala Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada wanita-wanita muslimah untuk mereka menutup diri, menutup aurat mereka, berhijab, yang dengannya mereka diketahui sebagai orang-orang yang menjaga kehormatan, dan dengannya pula mereka jauh dari gangguan. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain. Mereka dikenal sebagai wanita-wanita yang mulia, dikenal sebagai wanita-wanita yang merdeka, bukan para budak, dan mereka tidak akan diganggu karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjagaan. Maka di sini pula Allah Subhanahu wa taala isyaratkan tentang adanya penjagaan yang diberikan kepada wanita-wanita yang menunaikan kewajiban untuk berhijab, bahwasanya Allah akan menjaga mereka dari gangguan-gangguan. Yakin itu. Nah, karena Allah katakan fala yu'dzain, mereka tidak akan diganggu. Yang mengatakan demikian adalah Allah Subhanahu wa taala, berarti pasti padanya terkandung padanya penjagaan dari Allah Tabaraka wa taala bagi siapa saja yang menunaikan perintah tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang kedua, yaitu tahrimut tabarruji was-sufur. Diharamkannya tabarruj dan as-sufur. Yang dimaksud dengan tabarruj, sebagaimana dijelaskan oleh para a'immah rahimahumullahu ta'ala ajma'in, di antaranya Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, kata beliau dalam tafsirnya, at-tabarruj an tubdiyal mar'atu min zinatiha wa mahasiniha ma yajibu 'alaiha satruhu mimma tastad'i bihi syahwatar rajul. Yang dimaksud dengan tabarruj yaitu wanita itu menampakkan perhiasannya dan sisi-sisi yang bagus pada dirinya, yang sebenarnya wajib untuk ditutup dari hal-hal yang mengundang syahwat lelaki yang melihatnya. Sehingga kalau kita ringkas dari kalimat ini, hakikat tabarruj adalah dinampakkannya oleh seorang wanita hal-hal yang kewajibannya untuk ditutupi. Ini hakikat tabarruj. Makanya Muqatil bin Hayyan rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan tentang tabarruj, beliau menyebutkan dan memberikan penggambaran contoh perbuatan yang banyak dilakukan oleh wanita-wanita mutabarrijah, wanita-wanita yang bertabarruj. Kata beliau, at-tabarruj annaha tulqil khimara ala ra'siha. Di antara bentuk tabarruj adalah dia itu melepas khimar yang menutup kepalanya, yaitu tidak berkerudung. Keluar tidak berkerudung walaupun dia tidak bersolek, tidak memakai gincu, tidak memakai bedak, tidak memakai minyak wangi. Ketika keluar rumah tanpa berkerudung, maka itu sudah masuk kategori tabarruj jahiliyah. Wala tashudduhu fayuwari qalaidaha wa qurutaha wa unuqaha. Dan dia tidak mengikat, tidak mengikat khimarnya, tidak mengikat kerudungnya. Cuman misalnya bentuk lain tadi betul-betul melepas, tidak berkerudung. Ini atau berkerudung cuman diletakkan di atas kepalanya tok,
tidak diikat. Sehingga apa? Sehingga menampakkan qalaid, yaitu kalung-kalung di leher mereka. Demikian pula qurt, yaitu anting-anting mereka kelihatan. Kepalanya ya ditutup, tapi apa bagian depan dibuka. Nah, kerudungnya tadi tidak diikat, dibuka. Kalungnya kelihatan, antingnya kelihatan, wa unuqaha, dan juga lehernya kelihatan. Wa yabdu dzalika kulluh, dan nampak hal-hal yang demikian itu secara keseluruhan, maka itu sudah masuk kategori tabarruj. Nah, ini perkataan para a'immah kita yang menerangkan tentang hakikat tabarruj, yang terkadang dalam bahasa kita sekilas dipahami bahwasanya tabarruj itu adalah kalau keluar dalam keadaan berdandan bersolek, memakai riasan, kosmetik, dan seterusnya. Maka dari penjelasan tadi jelas bahwasanya perbuatan tadi masuk dalam kategori tabarruj dan parah. Kenapa? Karena seorang sekedar keluar, yaitu seorang wanita sekedar keluar dalam keadaan dia menampakkan bagian-bagian dari tubuhnya yang sepantasnya untuk ditutup, yang mengundang syahwat para lelaki ketika melihatnya, ini sudah dikatakan tabarruj. Dengan tidak memakai kerudung di kepalanya, itu sudah masuk kategori tabarruj. Dan juga dikatakan oleh Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in yang mulia, murid terkemuka dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah. Kata Imam Mujahid, kanatil mar'atu takhruju tamshi baina yaday rijal, fadzalika tabarrujul jahiliyah. Beliau menyebutkan bentuk yang lain yang juga masuk kategori tabarruj jahiliyah, yaitu kata beliau, dulu wanita keluar dan dia berjalan baina yaday rijal, yaitu di depan para laki-laki. Ini dulu Imam Mujahid rahimahullah ta'ala mengatakan ini di masa tabi'in. Di masa tabi'in, beliau katakan wanita keluar kemudian dia berjalan di depan laki-laki, itu sudah masuk kategori tabarruj. Kenapa? Karena nampak. Karena laki-laki yang di belakangnya akan melihat ke dia. Dari sini pula kita ketahui di antara adab wanita ketika berjalan dan di sana ada laki-laki, misalnya rombongan laki-laki, mereka berjalan di belakang. Sebagaimana pula dicontohkan pada kisah Nabi Musa alaihi salam, ketika beliau berjalan bersama dengan dua wanita yang memiliki gembalaan, maka Nabi Musa berjalan di depan dan kedua wanita tersebut di belakangnya. Tapi ini makna tabarruj. Dan as-sufur, yang dimaksud dengan as-sufur itu masuk kategori tabarruj, tapi lebih spesifik, yaitu pada kondisi di mana wanita membuka wajahnya dan tidak menutupinya. Ini as-sufur. Dan telah kita ketahui bahwasanya batasan tabarruj ketika tidak menutup bagian-bagian yang bisa mengundang fitnah, maka berarti sufur masuk kategori tabarruj. Kita baca ayat yang dibawakan oleh Syekh Abdullah Al-Ghiyani hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Qala Allah Ta'ala, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wa qarna fi buyutikunna, dan menetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Dan jangan kalian tabarruj dengan tabarrujnya orang-orang jahiliyah yang terdahulu.
Siapa yang diperintahkan dalam ayat ini? Jawabannya jelas bahwasanya ayat ini asalnya adalah perintah kepada ibu-ibu kita, yaitu ummahatul mukminin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi masuk di dalamnya juga para wanita-wanita umat ini. Kenapa? Karena perintah di dalam Al-Quran, walaupun asal yang diajak bicara adalah orang-orang khusus, akan tapi kapan saja hukum atau lafadznya memiliki makna umum dan tidak ada dalil yang menetapkan hukum itu khusus bagi yang diajak bicara saja, maka hukumnya mencakup semuanya. Nah, termasuk ayat ini. Nah, hukumnya umum, walaupun asal yang diajak bicara saat itu adalah ummahatul mukminin. Makanya dikatakan oleh para ulama tafsir, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau, hadhihi adabun amarallahu taala biha nisa'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah adab. Maka kita mempelajarinya dalam adab para wanita muslimah. Ini adalah adab yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan para wanita yang lain? Apakah kemudian seorang mengatakan itu kan perintah untuk istri Nabi, sedangkan kami wanita-wanita dari umat beliau tidak terkena perintah tersebut? Ini pemahaman yang batil, pemahaman yang keliru. Kenapa? Karena para ulama menegaskan, di antaranya Ibnu Katsir sendiri dalam kelanjutannya beliau mengatakan, wa nisaul ummati tab'un lahunna fi dzalik. Dan wanita-wanita umat ini mengikuti para ummahatul mukminin dalam hal tersebut. Berarti perintah ini juga mengenai setiap wanita-wanita muslimah. Yang dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berikan satu perintah dan satu larangan. Perintah yang pertama pada firman-Nya waqarna fi buyutikun. Waqarna fi buyutikun. Apa maknanya? Maknanya ilzamna buyutakunna wa fala takhrujna li ghairi hajah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya, makna waqarna fi buyutikun yaitu ilzamna buyutakun. Tetapilah rumah-rumah kalian. Maka jangan kalian keluar wahai para wanita li ghairi hajah, tanpa ada kebutuhan. Sekedar keluar untuk ngerumpi, sekedar keluar untuk hal-hal yang sia-sia, ini tidak diperbolehkan. Karena bagi para wanita tidak ada tempat yang lebih mulia dan lebih bagus bagi mereka daripada rumah-rumah mereka. Wa minal hawaiji asy-syar'iyyah as-salatu fil masjid bi syarti. Dan termasuk di antara kebutuhan-kebutuhan yang syar'i yang para wanita diizinkan untuk keluar dengan padanya, yaitu misalnya salat di masjid dengan syarat-syarat. Yaitu syarat mereka keluar insyaallah akan kita lewati dalam pembahasan kitab ini. Syarat keluarnya wanita: tidak berdandan, menutup aurat, kemudian tidak memakai minyak wangi dan seterusnya. Demikian pula di antara kebutuhan syar'i yang mereka diizinkan keluar dari rumah-rumah mereka adalah untuk talabul ilmi, untuk menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu dengan batasan-batasan yang juga diterangkan oleh para ulama tentang adab keluar mereka dari rumahnya. Adab bagaimana mereka keluar, bimbingan bagaimana keluar. Nah, ini perintah dalam ayat waqarna fi buyutikun.
Dikatakan oleh Imam Al-Alusi Al-Baghdadi rahimahullahu taala dalam tafsir beliau Ruhul Ma'ani, wal murad ala jami'il qiraati amruhunna radhiyallahu anhun bi mulazamatil buyut wa huwa amrun matlubun min ma'asyirin nisa. Yang dimaksud dari ayat ini berdasarkan semua qiraah-qiraah yang ada, yaitu perintah bagi para ummahatul mukminin radhiyallahu anhun untuk menetapi rumah-rumah mereka, dan ini juga perintah yang dituntut dari keseluruhan para wanita. Oleh karena itulah merupakan syarat bagi para lelaki untuk mereka memberikan tempat tinggal bagi istri-istrinya. Nah, termasuk di antara hal yang dituntut bagi seorang lelaki ketika menikah, yaitu memberikan tempat tinggal bagi istrinya, karena tempat tinggal adalah hijab. Nah, termasuk di antara hijab itu yang menutupi aurat. Nah, sebagaimana mereka diperintahkan untuk memberikan pakaian agar para wanita atau agar istrinya tertutup auratnya, maka demikian pula memberikan tempat tinggal bagi mereka. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berikan satu larangan, yaitu wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan jangan para wanita itu tabarruj dengan tabarrujnya orang-orang jahiliyah terdahulu. Dan telah kita lewati tadi makna tabarruj. Naam. Dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, waqarna fi buyutikunna ay iqrarna fiha li'annahu aslam wa ahfadhu lakun. Menetaplah kalian di rumah-rumah kalian dikarenakan apa? Li'annahu aslam wa ahfadhu lakum, karena itu lebih selamat dan lebih menjaga diri-diri kalian. Nah, karena telah kita lewati pada pembahasan sebelumnya, di mana wanita tatkala keluar dari rumahnya, syaitan akan menghias-hiasi mereka. Syaitan langsung mengikuti mereka, dihias-hiasi. Nah, istashrafaha syaitan. Maka kapan saja mereka berupaya untuk menetap di rumah, tidak keluar kecuali karena adanya hajah, adanya kebutuhan, maka itu jelas aslam wa ahfal, lebih selamat dan lebih terjaga. Sehingga dari sini menetapnya seorang wanita di rumah membuat senyaman mungkin rumah mereka. Nah, itu memiliki nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pula yang hendaknya diingat para wanita, para akhwat, para salafiyat, untuk apa? Untuk ihtisab, untuk memperbagus rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Menetapnya mereka di dalam rumah itu bernilai pahala. Nah, patrikan pada diri setiap muslimah mukminah, aku menetap di rumah ini untuk memenuhi perintah Allah, waqarna fi buyutikun. Naam, memiliki nilai pahala. Naam, kenapa? Karena padanya penunaian perintah Allah tabaraka wa taala. Allah merintahkan itu karena mencintainya, mencintai agar para wanita lebih terjaga dan lebih selamat. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula ay la tukthirnal khuruj mutajammilatin aw mutatayyibatin ka'adati ahlil jahiliyatil ula alladzina la ilma indahum waladin. Imam As-Sa'di katakan, jangan kalian tabarruj dengan tabarrujnya orang-orang jahiliyah terdahulu. Maksudnya adalah jangan kalian banyak keluar dalam keadaan mutajammilat, bersolek.
Mutatayyibah, dalam keadaan kalian memakai minyak wangi, seperti kebiasaan orang-orang jahiliyah terdahulu yang mereka tidak memiliki ilmu dan tidak memiliki agama. Naam. Dan telah kita lewati tadi perkataan dari para imam sebelum beliau bagaimana batasan dikatakan tabarruj. Naam. Dan tentunya semakin bagusnya kondisi suatu zaman, maka batasan tabarruj bagi mereka semakin sempit. Dalam artian perhatikan Imam Mujahid, beliau hidup di masa tabi'in. Kata beliau, kanatil mar'ah takhruju tamshi baina yaday rijal fadzalika tabarrujul jahiliyah. Beliau katakan masuk kategori tabarrujul jahiliyah dengan sekedar wanita-wanita berjalan di depan para lelaki, sehingga para lelaki melihat wanita-wanita tersebut. Nah, dan kita hidup di zaman yang begitu banyak kerusakan padanya. Nah, sehingga kondisinya semakin parah. Bentuk-bentuk tabarruj yang ada. Nah, fa kullu hadza daf'un lisyarri wa asbabihi, dan semua ini Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk mencegah keburukan dan sebab-sebab keburukan. Sehingga sepantasnya bagi setiap wanita untuk bersyukur dengan ketetapan tersebut, bukan merasa terkekang. Oh, kalau demikian berarti seorang muslimah itu dipenjara. Oh, kalau demikian berarti kalau belajar agama itu malah semakin terkekang dan semakin tidak bebas untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Hal-hal ini muncul ketika seorang hamba tidak mengetahui hikmah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Adapun seorang yang tahu hikmahnya, maka dia akan bersyukur. Allah wajibkan para wanita untuk berhijab, bersyukur. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan mereka itu terjaga. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk rumah mereka itu menjadi hal yang diupayakan untuk senantiasa mereka menetap padanya, juga bersyukur. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan mereka terjaga, menginginkan mereka selamat. Selamat dari dosa dan juga selamat dari menyebabkan orang lain terjatuh di dalam dosa. Nah, sekarang kita ambil hadis yang dibawakan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala pada poin ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahli an-nar lam arahuma. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adhnabil baqar yatribuna bihan nas, wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilat, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha, fa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Hadis rawahu Muslim dalam babun nisa'il kasiyatil 'ariyatil ma'ilatil mumilat. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan sinfani min ahli nar, dua golongan dari kalangan penduduk neraka. Nasallallahu al-afiyah. Lam arahuma, yang aku belum pernah melihat keduanya. Konteks hadis yang seperti ini menunjukkan bahwasanya dua perkara yang akan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan perkara dosa yang besar. Kenapa? Karena mengakibatkan pelakunya masuk ke dalam neraka Allah tabaraka wa taala. Yang pertama adalah qaumun ma'hum siyat, yaitu kaum yang mereka memiliki cambuk atau cemeti, ka'adhnabil baqar, seperti ekor-ekor sapi yang senantiasa bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, tidak diam. Demikian pula orang-orang tersebut yadribuna bihan nas, mereka memukuli dengan cemeti, dengan cambuk-cambuk itu
manusia. Nah, golongan pertama ini yaitu golongan mereka-mereka yang banyak melakukan kezaliman kepada manusia, di mana mereka banyak memukuli manusia, baik itu dengan tongkat, dengan cemeti atau alat-alat yang lain, menggunakan kekuasaan, menggunakan kekuatan yang mereka miliki untuk berbuat zalim kepada manusia. Ini golongan yang pertama. Dan golongan yang kedua yang itu menjadi inti pembahasan kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nisaun kasiyatun 'ariyat. Golongan yang kedua yaitu para wanita yang sifatnya kasiyatun 'ariyat. Maknanya yaitu wanita-wanita yang mereka berpakaian tapi telanjang. Loh, berpakaian kok telanjang bagaimana? Dikatakan oleh para immah, yuridul lati yalbasna thiyaban riqaqan tasifu ma tahtaha. Yaitu yang dimaksudkan dengan hal itu yaitu wanita yang dia memakai pakaian memang, tapi pakaiannya tipis, sehingga masih bisa terlihat apa yang berada di balik pakaian tersebut. Warna kulitnya masih kelihatan, belum tertutupi. Demikian pula masuk dalam kasiyatun 'ariyat, yaitu mereka-mereka memakai pakaian tapi ketat. Memang kulitnya tertutupi dengan kain, akan tapi kain tersebut ketat sehingga mensifati lekuk-lekuk tubuhnya. Nah, ini juga masuk dalam kategori berpakaian tapi telanjang. Nah, kemudian juga bentuk yang berikutnya masuk dalam kasiyatun 'ariyat, memang pakaian yang dia pakai tebal, kemudian juga longgar, tapi tidak menutupi secara sempurna karena pendek. Nah, karena pendek menampakkan bagian dari tubuhnya, baik itu lengannya atau bagian kakinya, betisnya dan seterusnya. Ini juga masuk dalam kasiyatun 'ariyat. Dia memakai pakaian tapi hakikatnya belum berpakaian secara sempurna. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mumilatun ma'ilat, yaitu mereka-mereka yang mumilatun ma'ilat, yaitu mumilat yu'allimna ghairahunna dukhul fi mithli fi'lihinna, menjadikan orang-orang lain menyimpang. Ini mumilat, menjadikan orang-orang lain melakukan seperti yang dia lakukan. Ini mumilat. Walaupun dia tidak mengajak, walaupun dia tidak menyuruh, akan tapi dengan perbuatan tersebut, apalagi mereka-mereka yang menjadi tokoh, memiliki banyak orang-orang yang mengidolakan. Setiap ada model pakaian tertentu, sekedar dia memakai saja akan berduyun-duyun orang-orang yang berusaha untuk mengikutinya dan mencontohnya. Ini mumilat. Mumilat yaitu menjadikan orang-orang lain mengikutinya di atas penyimpangan. Sedangkan ma'ilat yaitu maksudnya dia sendiri memang seorang yang menyimpang. Dengan melenggak-lenggokkan diri mereka ketika berjalan. Ma'ilat. Dikatakan oleh para ulama, yamshina mutabakhtirat. Ini perhatikan makna dari penafsiran ma'ilat. Ma'ilat asal maknanya mereka itu bengkok, menyimpang. Dikatakan oleh para pensyarah hadis yaitu yamshina mutabakhtirat. Mereka berjalan dalam keadaan mutabakhtirat. Itu melenggok-lenggokkan, menyombongkan diri, berjalan dengan congkak. Berjalan dengan congkak, dilenggak-lenggokkan. Dengan gaya-gaya yang mereka pelajari bagaimana cara berjalan.
Dikatakan juga tentang makna ma'ilat, yaitu yamshina al-masyyah al-ma'ilah wa hiya masyatul baghaya. Yaitu mereka berjalan dengan cara berjalan yang apa? Yang bengkok. Yaitu tadi egal-egalkan tubuhnya. Seperti apa? Kata Syekh, wahiyya masyatul baghaya, itu adalah cara jalannya para pelacur untuk menggoda, agar yang melihatnya tergoda mengikutinya. Demikian pula mumilat berarti apa? Menjadikan orang lain seperti itu. Menjadikan ikut seperti itu, mencontoh. Juga masuk dalam hal ini para pengajar yang mengajari cara berjalan seperti itu. Naam. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Ru'usuhunna ka'asrimatil bukhtil ma'ilah, kepala-kepala mereka ibaratnya seperti punuk-punuk onta yang miring. Seperti punuk-punuk onta yang miring. Punuk onta, bagian atas dari onta, ketika onta tersebut berjalan kan senantiasa melenggak-lenggok ke kiri maupun ke kanan. Baik. Nah, diungkapkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, syabbaha ru'usahunna biha lima rafa'na min dhafairi syu'urihinna ala awsati ru'usihin tazyinan wa tasannu'an wa qad yaf'alna dhalika bima yuktirna bihi syu'urahun. Kata Imam Al-Qurtubi, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyamakan kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk unta yang melenggak-lenggok tadi, dikarenakan apa yang mereka angkat di atas kepala mereka, di tengah kepala mereka berupa apa? Berupa kuciran rambut. Dhafair syu'urihin, yaitu gulungan rambut mereka digelung atau dikucir, atau tatanan rambut yang apa? Ke atas. Jadi di tengah kepala ditata ke atas. Nah, tazyinan sebagai apa? Upaya untuk berhias model tatanan rambut tersebut itu. Dan mereka lakukan agar apa? Agar memperbanyak rambut mereka, seakan-akan rambutnya banyak dan seterusnya. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya menggulung rambut, menata rambut dengan apa? Digelung ke atas, digelung di atas kepala, ini masuk kategori yang dilarang, maka dijauhi. Nah, para ummahat ketika misalnya mengucir rambut putrinya walaupun masih kecil, dijauhi untuk mengucir rambut mereka apa? Seperti air mancur di atas itu, dikucir di tengah ke atas seperti air mancur. Kalau rambutnya pendek, nah ini dijauhi. Ketika seorang mengikat rambut bagi anak-anak perempuan, hendaknya apa? Diikat di belakang. Nah, diikat ke belakang. Tidak diikat di tengah naik ke atas. Seperti apa? Seperti sesuatu yang menonjol di atas. Ini masuk dalam cakupan hadis ka'asrimatil bukhtil ma'ilah. Diungkapkan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, taj'alu sya'raha qubbatan fawqa hamatiha hatta yamila yamilan aw shimalan kasinamil ba'ir. Yaitu dia menjadikan rambutnya seperti kubah di atas kepalanya. Yaitu apa? Jadi menonjol tinggi di atas. Nah, maka juga intinya penguciran, penataan rambut yang sifatnya apa? Di atas ke atas itu menambah lebih tinggi dan seterusnya, dijauhi yang demikian. Nah, dijauhi yang demikian. Kemudian khulasah dari hal ini, kata Syekh, anna haula'in nisa yaf'alna ma fihi al-fitnah min anfusihinna wa li ghairihin. Intinya yaitu wanita-wanita yang disifati dalam hadis ini, yaitu mereka melakukan perbuatan yang padanya fitnah.
pada diri mereka sendiri dan menjadikan orang-orang lain juga terfitnah. Sehingga semua bentuk perbuatan yang sifatnya seperti ini menjadikan orang lain terfitnah dengan perilaku dia ketika keluar, ketika berjalan, atau juga ketika berbicara, maka masuk dalam cakupan hadis nasallallahu al-afiyata wassalam. Ancaman yang keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Mereka tidak akan masuk ke dalam surga dan tidak akan mendapati baunya. Padahal baunya itu bisa didapati dari jarak demikian-demikian, yaitu jarak yang jauh sudah bisa didapati baunya. Tapi ternyata wanita-wanita yang sifatnya seperti ini tidak bisa mencium baunya. Naam. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Lalu bagaimana hukum yang demikian, apakah sampai tingkatan kufur? Maka di sini para ulama memerinci. Naam, seorang yang melakukan tadi karena hawa nafsu, maka masuknya dalam kabair, dalam cakupan dosa besar, dan terancam dengan ancaman yang disebutkan dalam hadis ini. Adapun seorang wanita yang melakukan hal tersebut dengan keyakinan itu boleh atau halalnya, padahal dia tahu Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya, maka ini masuk kategori istihlal, menganggap perkara yang haram itu sebagai perkara yang halal, maka itu termasuk pembatal keislaman. Maka sepantasnya bagi setiap muslim maupun muslimah untuk memperhatikan hal ini. Muslim memberitahu kepada keluarganya, kepada putri-putrinya, dan siapapun yang berada di bawah tanggungannya untuk menjauhi sifat tersebut. Dan muslimah memulai dari diri-diri mereka agar terjauh dari sifat-sifat ini. Dan hadis ini termasuk di antara tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam mukjizat. Sebagaimana ditegaskan oleh para imam, di antaranya Imam Nawawi, demikian pula dari ulama abad ini Imam Al-Albani rahimahullah, beliau tegaskan wal hadits min mu'jizatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini termasuk di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena khabar yang beliau sampaikan betul-betul terjadi sebagaimana yang dikhabarkan. Sehingga didapati betul-betul adanya wanita yang persis seperti itu. Dari jalannya, melenggak-lenggokkan tubuhnya. Kemudian juga tatanan rambut yang ke atas seperti punuk-punuk unta. Maka ini musibah yang besar, yang hendaknya setiap muslimah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari hal tersebut. Kemudian terkait dengan perkara ini juga dalam masalah pakaian. Karena disebutkan tadi pakaian wanita yang sifatnya kasiyatun ariyah. Di antara fatwa yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, ketika beliau ditanya tentang kondisi para penjahit yang menjahit pakaian-pakaian yang sifatnya seperti itu, walaupun dia tidak memakainya. Dia tidak memakainya tapi menjahitkan untuk orang-orang yang memakainya untuk tabarruj. Dia menjahitkan pakaian untuk orang-orang yang memakainya untuk tabarruj. Maka apa kata beliau? Alaiha ithmun. Li'annaha mu'inatun 'alal ithmi wal 'udwan. Ya, atas penjahitnya juga dosa karena dia membantu di atas dosa dan permusuhan. Wala ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan. Baik. Oleh karena itulah kepada para wanita-wanita muslimah yang memiliki keahlian untuk menjahit, membuat pakaian, hendaknya memilih-milih. Memilih ketika diminta memakai pakaian yang itu bukan hijab syar'i, misalnya pakaian dalam. Pakaian yang menampakkan
sebagian anggota tubuhnya, maka dipilih-pilih yang memang mereka memakainya hanya untuk di rumah, memakainya untuk suaminya, bukan untuk keluar rumah. Naam. Dan juga Syekh bin Baz rahimahullahu taala mengatakan untuk melengkapi faidah terkait masalah ini, kata beliau, la yajuzu lil mar'ati an tudhhira an tadhhara amamal ajanib aw takhruja ila syawari'i wal aswaq wa hiya labisatun libasan dayyiqa yuhaddidu jismaha wa yasifu liman yaraha li'anna dhalika yaj'aluha bimanzilatil 'ariyah wa yuthirul fitnah wa yakunu sababu syarrin khatir. Tidak boleh bagi wanita menampakkan diri di hadapan orang-orang yang bukan mahramnya atau keluar ke jalan-jalan dan pasar-pasar dalam keadaan memakai pakaian yang sempit, yang membentuk lekuk-lekuk tubuhnya. Yuhaddidu jismaha, dan mensifati apa yang di balik pakaian tersebut. Kenapa? Karena hal ini menjadikan si wanita ini kondisinya seperti ariyah, seorang wanita yang telanjang, dan menimbulkan fitnah dan menjadi sebab timbulnya keburukan yang besar. Nah, maka berhati-hati jangan sampai seorang wanita terjatuh dalam hal yang demikian ini. Terus bagaimana kalau dia memakainya di rumah, di hadapan suaminya, pakaian-pakaian yang sifatnya seperti itu, yaitu menunjukkan bagian-bagian yang bagus, menunjukkan lekuk-lekuk tubuhnya. Maka kata Imam Al-Wadi'i rahimahullah, idza kana fil bait li ajli zawjiha wa laysa fihi tashabbuhun li'adali Islam fala ba'sa bidzalik. Apabila dia memakai pakaian-pakaian yang sifatnya memperlihatkan bagian-bagian tubuhnya yang menarik demi suaminya, maka yang demikian itu selama tidak ada padanya tasyabbuh terhadap orang-orang kafir dari musuh-musuh Islam, maka tidak mengapa. Berarti ada dua hal poin yang penting untuk diperhatikan di sini, yaitu yang pertama, dia memakai itu li ajli zaujiha, untuk suaminya, bukan untuk di hadapan anak-anaknya, bukan, tapi li ajli zaujiha. Kenapa? Karena beda. Seorang berpakaian di hadapan anak-anaknya juga tetap hendaknya memakai pakaian yang yang menjaga adab, sehingga anaknya atau putri-putrinya tahu cara berpakaian yang baik. Demikian pula yang kedua, syaratnya tidak ada padanya tasyabbuh terhadap musuh-musuh Islam. Maka bentuk-bentuk pakaian atau model-model pakaian yang di situ walaupun dipakai di rumah, tapi padanya tasyabbuh, padanya penyerupaan terhadap musuh-musuh Islam, maka tidak diperbolehkan untuk dipakai. Jadi ada dua batasan yang disebutkan oleh Imam Al-Wadi'i ketika memakai pakaian yang menampakkan bagian-bagian yang indah dari tubuhnya. Syaratnya tadi li ajli zaujiha, yang pertama yaitu untuk suaminya, kemudian yang kedua tidak ada padanya tasyabbuh terhadap musuh-musuh Islam. Baik. Hadis berikutnya kita ambil untuk melengkapkan poin ini. Qala wa an Fadlah bin Ubaid radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala thalathatun la tas'al anhum rajulun faraqal jama'ah wa 'asa imamah wa mata 'asiyan wa amatun aw 'abdun abqa famata wa imra'atun ghaba 'anha zawjuha qad kafaha mu'natan dunya fatabarrajat ba'dahu fala tas'al anhum. Hadis akhrajahu Ahmad wal Bukhari fil Adabil Mufrad wa huwa fi Sahihil Jami'. Dan juga dimasukkan oleh Syekh Albani dalam As-Sahihah.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, 3 golongan yang jangan engkau bertanya tentang mereka, la tas'al anhum. Baik, maksudnya apa? 3 golongan yang jangan engkau bertanya tentangnya karena apa? Buruknya kondisi mereka. Ini ungkapan untuk menunjukkan betapa parahnya keburukan sehingga tidak perlu ditanya-tanya lagi. Ya, 3 golongan yang kau tidak perlu bertanya-tanya tentang mereka. Yang pertama, rajulun faraqal jamaah, yaitu seorang laki-laki yang menyelisihi jamaah, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin setelah mereka bersepakat untuk taat dan tunduk di bawah seorang imam atau khalifah. Wa asa imamahu wa mata asiyan, dan dia bermaksiat kepada penguasanya dan mati dalam kondisi bermaksiat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan buruknya. Kenapa? Karena mata maitatan jahiliyah, mati dalam kondisi apa? Seperti kematian orang jahiliyah. Nah, masuk dalam kategori ini para khawarij. Nah, mereka orang-orang yang terdepan masuk dalam cakupan hadis ini. Nah, ya mereka keluar dari ketaatan terhadap pemerintah kaum muslimin. Nah, menumpahkan darah-darah kaum muslimin. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Kemudian yang kedua, wa amatun aw abdun abaqa famata, yaitu budak perempuan yang abaqa. Makna abaqa yaitu melarikan diri dari tuannya. Karena budak ketika dia masih kategori budak, dia tidak boleh melarikan diri. Nah, dia wajib untuk menunaikan hak-hak sayyidnya, hak-hak tuannya. Makanya datang pujian, yaitu mereka-mereka yang mendapatkan pahala 2 kali lipat, yaitu diantaranya seorang budak yang mampu menunaikan hak Allah dan hak tuannya. Dan melarikan diri dari tuannya itu termasuk dalam dosa besar bagi budak. Nah, maka upaya mereka kalau ingin memiliki kemerdekaan sehingga menjadi orang-orang merdeka, keluar dari perbudakan, ya dengan menebus diri, dengan menebus dirinya. Baik. Nah, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan di antara mereka yang terkena ancaman keras adalah budak perempuan yang melarikan diri dari tuannya. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang menjadi inti pembahasan kita dalam hadis, yaitu seorang wanita, wa mar'atun ghaba anha zawjuha, wanita yang suaminya pergi, yaitu suaminya sedang keluar rumah, suaminya tidak berada di rumah atau bekerja merantau. Qad kafaha mu'natad dunya, dan suaminya tersebut telah mencukupi kebutuhan-kebutuhan duniawinya, telah memberikan nafkah, telah dicukupi dengan nafkah, tapi ternyata fatabarrajat ba'dah, dia tabarruj setelah perginya suami tersebut. Nah, dengan keluar, nah berdandan, bersolek, atau keluar tanpa hijab. Fala tas'al anhum, maka jangan engkau bertanya tentang buruknya keadaan mereka. Baik. Hadis ini jelas menunjukkan tentang apa? Buruknya kondisi wanita yang seperti ini. Sudah bersuami, kemudian suaminya juga berupaya untuk menjaga hak-haknya agar terpenuhi, memberikan nafkah, tapi ternyata dia mengkhianati. Dan lebih buruk lagi mereka-mereka yang sampai mengkhianati suami-suami mereka yang keluar untuk mencari nafkah dengan apa? Dengan berbuat zina dengan laki-laki lain, wal'iyadzu billah. Nah, ini 2 hadis yang kita ambil pada pertemuan kita, yang intinya sangat jelas dan tegas bagaimana aturan Allah Subhanahu wa taala untuk para wanita, dan termasuk di antara adab yang agung yang Allah perintahkan kepada ibu-ibu kita kaum mukminin, yaitu ummahatul mukminin, wanita-wanita mulia. Para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara adab yang Allah bimbingkan kepada mereka adalah untuk menetap di rumah-rumah.
Rumah-rumah yang kita miliki hendaknya kita jadikan sebagai tempat yang paling nyaman. Naam, tempat yang paling nyaman. Berada di dalam rumah tersebut, naam, mengharapkan keridhaan dari Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah amalan yang memang diperintahkan waqarna fi buyutikun. Tidak keluar kecuali dengan hajah dan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syariat yang insyaallah akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kemudian adab yang disebutkan kedua di sini yaitu ketika keluar tidak dalam kondisi tabarruj. Tidak menampakkan hal-hal yang seharusnya mereka tutupi dari aurat-aurat maupun hal-hal dan perhiasan-perhiasan yang menjadikan terfitnahnya orang-orang yang melihat. Nah, barakallahu fikun. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemanfaatan pada apa yang kita baca dan yang kita dengar, dan semoga kita dijauhkan dari semua bentuk-bentuk perilaku jahiliyah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.